Assalamualaikum Bu Jija. Waalaikumsalam Bu Ira. Apa kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Maaf Bu Ajija, saya mengganggu waktu Ibu istirahatnya sebentar. Tidak apa-apa Bu. Ya, ini Bu Ajija dalam rangka menyelesaikan tugas saya pada aksi nyata modul 2.3. Di sini ada aksi nyatanya coaching untuk supervisi akademik. Jadi rencananya saya mau melakukan kegiatan supervisi sama Bu Ajija. Di sini Bu Ajija, pada kegiatan supervisi ada 3 hal yang akan kita lalui nanti. Yang pertama yaitu pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Pada kegiatan kita pada hari ini Bu Ajija, kita akan melakukan pra-observasi, yang mana pada pra-observasi ini yaitu melihat kesiapan Bu Ajija dalam mempersiapkan materi ketika nanti Bu Ajija melakukan observasi. Kira-kira Bu Ajija mengajarnya kapan ya? Saya mengajarnya itu di hari Selasa Bu, di jam 10.30 sampai jam 4 sore sampai pulang. Sampai pulang ya Bu. yang Iya Bu, saya ada 6 jam Bu. ya. Baiklah Bu Ajija, pada kegiatan pra-observasi ini bahwasanya di dalam melakukan kegiatan ini hal yang dilakukan yaitu dengan mengobservasi indikator, kompetensi perkembangan dan strategi yang akan Ibu lakukan ketika Ibu nanti akan melakukan observasi di dalam kelas. Bu Ajija, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu ya Bu ya. Yang pertama Bu Ajija, apa kira-kira harapan Ibu yang Ibu harapkan pada kegiatan pra-observasi kita kali ini? Untuk harapan yang saya harapkan dalam observasi hari ini adalah saya ingin mendapatkan masukan dari Ibu dan juga penilaian cara pengajaran saya terhadap siswa-siswi di sekolah. Apakah masih banyak yang perlu diperbaiki ataupun mendapatkan masukan dari kegiatan ini, cara saya untuk mengajar untuk lebih baik ke depannya. Baik, berarti bagaimana cara Ibu mengajar untuk lebih baik ke depannya. Ya. Oke Bu, selanjutnya apa kira-kira kompetensi yang akan Ibu kembangkan ketika Ibu akan melakukan kegiatan observasi besok Bu? Untuk kompetensi yang saya akan kembangkan nanti di kelas yaitu adalah melihat kesiapan murid dalam melakukan pembelajaran diferensiasi. Terus yang kedua itu adalah melihat kesiapan murid dalam melakukan presentasi nantinya dari tugas yang akan saya berikan Bu. Seperti itu ya. Oke Bu Ajija, sekarang kita lihat dari area pengembangannya ya. Untuk mengembangkan kompetensi tersebut, apa kira-kira persiapan-persiapan yang sudah Bu Ajija lakukan selama ini? Persiapan-persiapannya itu biasanya kalau untuk yang materi ini itu ada 2. Yang pertama itu adalah ada sarana. Yang sarana ini yang pertama yang saya butuhkan yaitu adalah pembuatan ataupun modul front office di fase F untuk kelas yang 11 ini. Terus yang kedua itu ada laptop. Laptop ini berfungsi nantinya dalam media pembelajaran. Saya akan menunjukkan sebuah video bagaimana cara reservasi di sebuah hotel. Terus yang kedua itu adalah handphone. Handphone ini adalah berguna nantinya untuk siswa mendapatkan referensi lebih banyak lagi di internet. Terus yang kedua itu adalah prasarana. Prasarana yang saya butuhkan untuk pembelajaran ini adalah yang pertama itu adalah ruang kelas. Terus yang kedua itu adalah FO counter yang ada di editor Casper ini. Baik sekali Bu Ajija. Berarti di sini banyak sekali persiapan yang telah Ibu lakukan ya Bu ya. Oke. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu rancang untuk kegiatan observasi kita nanti? Kalau untuk tujuan pembelajaran itu ada 2. Yang pertama itu peserta didik mampu memahami tugas reservasi secara kreatif dan mandiri. Terus yang kedua itu adalah peserta didik mampu melaksanakan tugas reservasi dengan mandiri dan terampil nantinya. Itu tujuan pembelajaran yang akan saya capai nantinya. Begitu ya Bu ya. Berarti di sini pada kelas perhotelan ya Bu? Iya, perhotelan. Apa kira-kira materi itu yang akan Ibu ajarkan kepada anak didik itu? Kalau untuk materinya itu ada 3 materi yang akan saya ajarkan. Yang pertama itu adalah pengertian dari reservasinya itu. Yang kedua adalah jenis-jenis reservasi. Dan yang ketiga adalah media reservasi yang akan digunakan nantinya dalam materi ini. Ada 3. Iya, ada 3 materi. Kira-kira dari materi reservasi itu apa kira-kira metode ya, metode yang akan digunakan agar nanti pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas dalam observasi itu menjadi menarik?
Metodenya yang akan saya gunakan yang pertama itu adalah metode ceramah, Bu. Jadi saya akan menjelaskan dulu kepada siswanya apa itu pengertian reservasi, jenis-jenis reservasi, terus yang kedua itu adalah media reservasinya. Setelah saya melakukan ceramah ataupun menjelaskan, yang kedua itu saya melakukan metode diskusi. Jadi saya akan membentuk sebuah diskusi dengan cara diferensiasi nantinya. Jadi dari hasil diskusi itu yang terakhir itu adalah saya menggunakan metode presentasi. Jadi nanti setelah diskusi siswa-siswi nanti akan melakukan presentasi nantinya untuk hasil dari diskusi mereka nanti. Oh, baik. Berarti dari metode ini ada metode ceramah, Ibu akan memberikan informasi kepada siswa apa yang harus mereka lakukan. Ya. Kemudian membentuk mereka secara berkelompok ya. Di sini juga akan terbentuk pembelajaran diferensiasi ya dengan memetakan kemampuan belajar murid. Ya. Dan juga nanti ada melakukan presentasi. Berarti ada nanti kolaborasi antara teman dengan teman sejawatnya Ibu ya. Oke Bu. Selanjutnya Bu, apa kira-kira strategi yang akan Ibu persiapkan di dalam melakukan observasi kita besok itu Bu? Kalau strategi yang akan saya persiapkan itu adalah membuat model pembelajaran. Kalau untuk model pembelajarannya itu saya menggunakan dua model pembelajaran. Yang pertama itu adalah pembelajaran model inquiry, yaitu kegiatan belajar yang menekankan pada pengembangan keterampilan, penyelidikan, dan kegiatan berpikir yang mungkin peserta didik untuk melanjutkan pencarian pengetahuannya nantinya. Yang kedua saya akan melakukan model pembelajaran discovery learning, yaitu memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk sampai kepada suatu kesimpulan nanti dari yang sudah dijelaskan nanti materi. Dari antara metode tadi pada strategi pasti apakah ada kendala-kendala nanti Bu yang akan Ibu hadapi ketika akan melakukan kegiatan observasi di kelas? Itu biasanya kalau yang di kendalanya Bu yang saya hadapi karena saya jam mengajarnya itu di jam 10.30 itu udah siang dan itu pun mendekati jam istirahat. Jadi biasanya yang kendalanya itu adalah kehilangan fokus dari siswa-siswi saya Bu. Jadi mungkin mereka ini berpikirannya mau istirahat begitu, sebentar lagi istirahat. Jadi mereka ini memang kehilangan fokus Bu, karena pikiran mereka tuh udah ke tempat yang lain gitu Bu. Lapar mungkin atau apa gitu. Kira-kira Bu untuk mengatasi kendala-kendala tersebut apa kira-kira yang akan Ibu lakukan? Yang akan saya lakukan itu melaksanakan kegiatan seperti ice breaking Bu. Jadi itu ya supaya nanti fokus dari siswanya bisa kembali lagi Bu dari kegiatan ice breaking ini nanti Bu. Tuh, sangat menarik sekali Bu Ajija ya. Bu Cica tahu kan kendala-kendala yang akan dihadapi, apalagi di kelas perhotelan itu siswanya banyak ya Bu ya. Bu, banyak sekali. kelas, Bu. Jadi Bu Ajija sudah terpikirkan bagaimana nanti melakukan kegiatan ice breaking. Karena Bu Ajija sama-sama kita ketahui pada pembelajaran kurikulum merdeka bagaimana kita pembelajaran itu berpihak kepada murid ya, murid dan murid. Murid. Jadi di sini untuk menghilangkan kejenuhan murid, kita berusaha membangkitkan semangatnya. Salah satu yang Ibu Ajija katakan itu ice breaking ya, untuk memecahkan konsentrasi mereka supaya lebih fokus lagi ya, seperti itu. Bagus Bu Ajija. Nah, selanjutnya Bu Ajija tadi Bu Ajija telah menjelaskan mengenai bagaimana pembelajaran Bu Ajija. Sampai sekarang yang ingin saya tanyakan lagi, apa kira-kira Bu Ajija teknik penilaian yang akan Ibu lakukan pada kegiatan observasi nanti? Teknik penilaian yang akan saya gunakan nantinya itu ada dua Bu. Yang pertama itu penilaian non kognitif dan yang kedua itu adalah teknik penilaian kognitif assessment. Jadi nanti dari yang untuk non kognitif ini adalah saya akan melakukan teknik penilaian dari cara mereka diskusi, dari cara mereka menyimpulkan masalah ataupun membahas suatu masalah, apakah mereka bisa memecahkan masalah ini ataupun tidak. Jadi nanti kalau dari hasil diskusi ini nanti saya akan mengambil teknik penilaian dari cognitive assessment ini Bu. Berarti ada dua teknik penilaian ya. Intinya apa? Teknik penilaian dari diri sendiri dan juga secara berkelompok. Bagaimana nanti dalam berkelompok itu mereka saling berkolaborasi ya. Bagaimana nanti untuk memecahkan masalah ketika mereka akan melakukan presentasi. Oh baik Ibu Ajija. Kira-kira Bu Ajija, apa kira-kira dukungan yang Ibu Ajija butuhkan agar nanti kegiatan observasi berjalan dengan baik dan lancar?
Kalau untuk dukungan yang saya butuhkan, yang pertama itu adalah dukungan dari kepala sekolah, Bu. Terus yang kedua itu adalah dukungan dari teman sejawat, dan terus yang ketiga dukungan dari ibu sendiri untuk memberikan masukan kepada saya, Bu, nanti. Ya, baik Bu Ajija. Karena kalau kita melakukan sesuatu kegiatan di sekolah, tak lepas dari dukungan Bapak Kepala Sekolah ya, yang akan menyemangat kita dalam melakukan hal-hal yang baik dan positif. Dan tak kalah juga dukungan dari rekan sejawat, apalagi yang sama-sama jurusan dengan kita ya, kita bisa berbagi. Seperti yang dikatakan adanya komunitas praktisi antara guru-guru mapel. Dan juga untuk saya Bu Ajija, saya berusaha nanti memberikan yang terbaik untuk kawan-kawan kita semuanya. Apapun ilmu yang saya dapatkan nanti saya akan berusaha untuk berbagi ya Bu ya. Karena di sini kita dengan berbagi ilmu itu akan berkembang Bu Ajija. Ya. Saya harap nanti ketika saya ada ilmu saya akan berbagi juga sama Bu Ajija. Apapun yang penting nanti untuk kemajuan sekolah kita ya Bu ya. Oke Bu Ajija, untuk yang terakhir, apa kira-kira komitmen yang akan Bu Ajija lakukan di dalam melakukan observasi nanti itu? Kalau untuk komitmen yang akan saya lakukan, yang pertama itu adalah penyusunan RPP dan untuk pembelajaran. Terus yang kedua itu mempersiapkan LKPD. Selanjutnya itu saya akan mempersiapkan perangkat pembelajaran, materi, dan juga media pembelajaran yang menarik untuk siswanya nanti. Baik Bu Ajija, semoga apa yang telah Bu Ajija rencanakan tercapai nantinya ketika Bu Ajija melakukan kegiatan observasi. Semoga apa yang kita harapkan juga tercapai Bu Ajija ya. Terima kasih Bu Ajija atas waktunya. Sampai berjumpa kita besok pada kegiatan observasi. Terima kasih Bu Ajija. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ajija. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar Bu Ajija hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu juga apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Hari ini Bu Ajija kita bertemu kembali dalam rangka praktek ya pada modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bertemu pada pra observasi dan juga observasi. Sekarang Bu Ajija kita bertemu lagi pada pasca observasi. Pada pertemuan kita hari ini Bu Ajija, kita didampingi oleh pendamping praktek saya, Ibu Yuni Mayasari SPD selaku pendamping praktek. Yang mana nanti Ibu Yuni akan melihat kita bagaimana melakukan praktek coaching pada pasca observasi. Apakah Bu Ajija sudah siap? Insya Allah siap, Bu. Oke. Baiklah Bu Ajija, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ajija ya mengenai hasil dari observasi kemarin. Oke Bu Ajija, yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melaksanakan kegiatan atau pembelajaran pada observasi kemarin Bu Ajija? Perasaan saya setelah melaksanakan kegiatan observasi kemarin itu saya merasa sangat senang dan juga terbantu dalam hal cara saya mengajar, dan juga saya mendapatkan masukan-masukan dari Ibu Ira sendiri, dan itu bukan cuma buat saya sendiri tetapi juga para murid kemarin. Saya melihat mereka juga seperti terbantu juga dan sangat senang dalam kegiatan observasi kemarin.
Alhamdulillah Bu Aziza ya. Jadi dalam pembelajaran observasi yang reservasi ya yang sudah Ibu Aziza lakukan kemarin, apa kira-kira kompetensi yang sudah Ibu kembangkan? Kalau untuk kompetensi yang sudah saya kembangkan, itu ada beberapa Bu. Yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan tentang pengertian reservasi. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tugas dan tanggung jawab seorang reservasi di perhotelan. Terus yang ketiga itu peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis reservasi. Dan yang terakhir itu adalah peserta didik mampu menganalisis dan mempraktekkan tugas reservasi dan juga memberikan penjelasan apa-apa saja media yang digunakan dalam hal proses reservasi di dalam perhotelan. Jadi maknanya dalam reservasi tersebut siswa atau peserta didik tidak hanya dia mengetahui teori, tapi juga memahami praktek yang akan dilakukan itu ya. Iya. Dari reservasi kemarin, apakah tujuan pembelajaran yang Bu Aziza rancang pada pra-observasi kemarin itu apakah sudah tercapai Bu? Kalau untuk tujuan pembelajaran yang kemarin ketika observasi alhamdulillah sudah tercapai, yaitu saya menggunakan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan juga PBL dengan model diferensiasi. Itu yang pertama tentang pengertian reservasi, yang kedua itu tentang jenis reservasi, dan yang ketiga itu adalah tentang media reservasi yang ada di perhotelan. Berarti dalam reservasi kemarin ada pengertian jenis dan media ya. Iya Bu. Kira-kira apa hal baik yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran itu? Kalau hal yang baik yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran observasi kemarin, peserta didik sudah bisa memahami tentang pengertian reservasi itu sendiri, dan juga peserta didik tertarik dalam pembelajaran reservasi ini. Karena mengapa? Karena ada minat dari peserta didik dalam mengenal hotel juga, dan cara bagaimana mereservasi sebuah hotel ataupun sebuah kamar itu di pembelajaran reservasi sendiri. Terus juga yang saya harapkan dari anak murid itu mereka bisa menjelaskan tentang media-media yang bisa digunakan dalam reservasi di dalam dunia perhotelan. Oke. Jadi materi reservasi ini memang sangat menarik sekali ya Bu ya. Apalagi langsung dipraktekkan sama anak kita. Kira-kira di dalam materi pembelajaran yang Ibu sampaikan kemarin atau Ibu lakukan, apakah ada yang perlu lagi ditingkatkan? Kalau yang untuk ditingkatkan ada beberapa sih Bu yang dari hasil observasi kemarin. Itu yang pertama dari kemarin itu kan pembelajaran kan juga dalam model diskusi saya berikan ya. Dan itu ada beberapa tema yang saya berikan kepada siswa tentang reservasi itu. Ada sebagian siswa yang bisa menerima perbedaan temanya, dan ada juga sebagian siswa yang tidak bisa menerima tema itu Bu. Mereka itu berkomentar ataupun beranggapan begini, mengapa nggak disatukan tema aja gitu Bu? Kenapa harus berbeda-beda di setiap kelompok? Itu yang perlu ditingkatkan lagi sih dalam pembelajaran. Berarti Ibu perlu memberikan pemahaman yang lebih kepada anak mengapa seperti itu yang kita. Iya Bu. Karena di sini kita pada proses pembelajaran diferensiasi kita kan harus mengetahui minat anak ya. Iya Bu. Gitu. Kira-kira Bu Aziza, adakah strategi yang akan Ibu lakukan dalam pengembangan diri Bu Aziza selanjutnya? Kalau strategi yang akan saya lakukan untuk pengembangan selanjutnya, itu saya akan mengikuti beberapa pelatihan, dan alhamdulillah kemarin saya sudah mengikuti beberapa pelatihan itu yang khususnya di dunia perhotelan. Yang pertama itu yang saya ikuti pelatihan dari sekolah, saya diberi kesempatan itu kemarin magang di sebuah hotel Pekanbaru, itu di Hotel Batika. Meskipun itu bukan di bagian front office, tetapi itu masih di dunia perhotelan. Terus yang kedua, yang tahun 2021 kemarin saya dapat kesempatan dari pemerintah itu mengikuti program upskilling dan reskilling, itu khusus untuk SMK ataupun guru-guru kejuruan. Di sana saya diberi kesempatan untuk magang atau praktek langsung itu di daerah Yogyakarta. Saya diberi kesempatan langsung di bagian front office-nya,
itu selama 2 minggu, dan di sana saya dilatih selama 2 minggu itu di setiap harinya cara menggunakan sistem yang mana tidak bisa kita gunakan di sekolah, tetapi ketika di tempat magang kita harus menggunakannya dan harus bisa. Dan di situ saya sangat berterima kasih kepada pemerintah sudah memberikan saya kesempatan, dan saya juga bisa dari pelatihan tersebut bisa memberikan pengalaman atau menyampaikan kepada siswa saya nantinya. Gitu. Bukan cuma pelatihan Bu, tetapi juga pemerintah memberikan seperti aplikasi PNN itu platform Merdeka Mengajar. Di sana saya juga bisa terbantu untuk mendapatkan bahan-bahan ajar di sana Bu. Dan juga dari seperti video pembelajaran itu bisa kita cari di YouTube bagaimana cara tentang reservasi dan bisa kita share kepada siswa-siswi yang ada di sekolah kita. Oke, Bu Adijah, sangat menarik sekali ya. Apalagi tadi Bu Adijah telah mengatakan program re-upskilling dan upskilling ya. Karena di sini kita sama-sama tahu pada program ini hanya orang-orang tertentu saja, orang yang punya kompetensi saja bisa ya, program itu dibiayai oleh pemerintah secara gratis ya, semuanya dibiayai. Nanti pulang pakai uang saku pula lagi ya. Alhamdulillah Bu Adijah. Semoga di sini nanti bisa menjadi motivasi bagi kawan-kawan kita yang lainnya yang belum pergi ya Bu Adijah ya. Kira-kira Bu Adijah dalam pengembangan diri ini kapan akan Ibu melaksanakan? Mungkin pada PNN, pada pembelajaran? Untuk yang dilaksanakannya saya berencana itu insya Allah akan dilaksanakan setelah kegiatan pos ini selesai Bu. Insya Allah saya akan melakukannya nanti. Alhamdulillah, sangat semangat sekali Bu Adijah ya. Alhamdulillah. Kira-kira targetnya ini ada target nggak berapa lama Bu Adijah akan melakukannya? Kalau untuk target sih saya menargetkan itu untuk kegiatan ini selama 6 bulan ke depan. Mudah-mudahan lancar Bu, menurut yang saya rencanakan nantinya. Alhamdulillah. Jadi mungkin nanti pas ajaran baru udah matang ya, sudah bisa. Jadi dalam membantu target yang akan Ibu capai ini, siapa kira-kira Bu Adijah yang bisa membantu Ibu Adijah? Kalau yang untuk membantu dalam pengembangan ini, saya berharap kepada kepala sekolah, semoga kepala sekolah bisa membantu, dan juga teman-teman sejawat itu yang khususnya untuk teman-teman yang seprofesi dan juga yang sejurusan sama saya. Terus juga dari ibunya sendiri, calon guru penggerak yang memberikan saya masukan. Alhamdulillah Bu Adijah. Tadi pertama kepala sekolah ya. Alhamdulillah kalau untuk kepala sekolah sangat tertarik kita ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan kompetensi kita. Ya, berharap Bapak itu bukan hanya kita, tapi juga untuk guru yang lainnya juga Bu Adijah ya. Mereka sejawat itu sama dengan komunitas praktisi ya, bermata pelajaran. Dan juga untuk saya Bu Adijah, karena saya juga dalam tahap pembelajaran, nah saya apapun yang saya dapat dari pelatihan ini saya berusaha menerapkannya di sekolah kita. Biar sama-sama kita paham ya Bu Adijah ya. Kira-kira Bu Adijah dari diskusi kita dari awal sampai akhir ini sangat menarik sekali. Ada nggak yang mau Bu Adijah sampaikan lagi? Kalau untuk yang beberapa yang saya sampaikan, yang pertama itu saya sangat berterima kasih kepada Ibu Wira sudah memberikan saya kesempatan dan melibatkan saya dalam kegiatan ini, dan itu juga suatu kesempatan bagi saya, dan juga dapat saya masukan dari Ibu Wira sendiri, dari guru-guru penggerak, dan itu memberikan saya banyak pengalaman, banyak belajar juga. Itu yang pertama. Yang kedua, semoga kegiatan ini dilakukan bukan cuma buat satu guru aja ya Bu ya. Semoga dari Ibu setelah lulus dari CGP ini bisa mengobservasi seluruh guru yang ada di sekolah ini. Jadi guru-guru yang lain berkesempatan mendapatkan kegiatan yang seperti ini juga. Alhamdulillah Bu Adijah, terima kasih atas masukannya. Karena selama ini saya mengobservasi banyak orang-orang saja ya. Besok kita akan coba lagi untuk pengembangan siapa-siapa yang akan kita observasi untuk selanjutnya. Terima kasih Bu Adijah atas kesempatannya pada hari ini. Terima kasih Bu Yuni yang telah mendampingi kami. Baik Bu Adijah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.